Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Nyoman Winata dalam program Bisnis Bali News. Dan kali ini saya akan mewawancarai Ketua Pengelola Objek Wisata Ceking Tegalalang Gianyar berkaitan dengan apa kabarnya gitu ya, objek wisata Ceking yang karena pandemi ini kemudian menjadi sedikit terganggu, bahkan saya sempat beberapa hari yang lalu ke sana sepi gitu ya, karena ditutup untuk mencegah juga penularan COVID. Nah, kita akan langsung mewawancarai Pak Dr. Insinyur Made Dawijano MM. Beliau adalah Ketua Pengelola Objek Wisata Ceking. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu, Swastiastu pemirsa. Bu Napi Gatotnya sehat ya? Astokar sehat. Segar dan, ya. ya. Walaupun di Tetap sehat di tengah COVID. Kalau kita bicara tentang objek wisata Ceking, apa kabarnya hari ini? Masih tutup ya sepertinya? Atau sudah berapa lama? Sudah hampir 3 bulan ya kalau tidak salah? Ya, jadi Ceking itu kan karena memang pandemi COVID, hampir semua objek wisata kan tutup. Karena memang kunjungan tamu juga sudah tidak ada kan seperti itu. Ya. Kemudian juga kita ikut dalam suasana bagaimana ikut peduli pandemi COVID ini. Itu sudah ditutup sekitar bulan Maret, mulai Maret. Bulan Maret ya. Maret kita sudah tutup, dan memang waktu ini kita sudah rapat karena ini persoalan COVID ini kita tidak tahu kapan berakhir. Oleh karena itu kita mencoba kemarin rapat itu apa sih yang bisa kita lakukan dalam rangka sehingga nanti ketika ada green light untuk bisa buka kembali itu sudah siap gitu. Nah, mungkin apa kita tes water untuk buka coba gitu, ke lokal dulu. Nah, tapi sebelum itu dilakukan kita memang sekarang sedang melakukan pembenahan. Jadi momentum di mana objek wisata Ceking tutup karena pandemi COVID ini ditutup, tetapi ada juga upaya-upaya untuk melakukan pembenahan. Jadi bentuknya apa sih? Masa vakum ini kita lakukan pembenahan lain itu adalah bagaimana objek Ceking itu bisa lestari. Nah, kita akan lakukan penataan terutama. Jadi kita sudah pernah mengumpulkan beberapa stakeholder yang ada di sana yang mempunyai lahan. Bagaimana kita membangun komitmen, menyadarkan mereka bahwa Ceking ini kalau kita biarkan eksploitasi tanpa terkendali itu akan tinggal lama. Oleh karena itu kita berikan kesadaran, kita sama-sama bangun Ceking sehingga sustainable. Nah, caranya itu adalah bagaimana bangun-bangunan yang mengganggu view di sana itu kita sudah sepakati untuk ayo kita lakukan penataan. Jadi dengan penataan kita sudah punya layout konsep tentang penataan Ceking yang nanti kalau itu bisa terwujud, saya yakin Ceking ke depan menjadi objek yang daya tarik yang luar biasa. Di samping taksu daerah sana juga cukup luar biasa. Nah, kemudian komitmen kita bersama untuk menata, saya kira Ceking menjadi ikon yang akan sustainable itu. Nah, itu dah sebenarnya ekspektasi kami sebagai pengelola, dan tentu kita ajak semua pihak untuk memiliki komitmen sama seperti itu. Nah, penataan itu kita sekarang lakukan adalah paling tidak bagaimana objek itu bisa lestari sehingga jembatan penghubung antara lokasi sebelah barat dengan sebelah timur kita sekarang udah mulai putus. Kita bikin tracking di sebelah barat sehingga view sebelah timur itu original bahwa view yang menjadi daya tarik yang selama ini. Yang selama ini masih tertutupi oleh bangunan-bangunan. Nah, waktu pertama kali objek Ceking itu kan itu yang lestari. Kemudian ketika kita buka, terus dimanfaatkan secara berlebihan. Sehingga itu akses juga ada sana, sehingga di situ ada pemanfaatan ruang, sehingga nanti ujung-ujungnya view itu tidak lestari lagi. Sekarang itu yang kita coba, kita lakukan, dan di Jumungan tracking kita siapkan di sebelah barat sehingga tamu cukup dengan tracking itu dia akan melihat view sepuasnya. Ya. Nah, kemudian beberapa objek penunjang itu yang kita izinkan untuk dibangun, misalnya restoran dan sebagainya, dan itu pun nanti agar mengikuti konsep yang sudah kita siapkan. Kemudian kalau kita dengar agak susah untuk penataan itu karena di sana kan masih banyak lahan-lahan itu adalah milik pribadi gitu ya. Jadi ini bagaimana menyiasati? Ya, memang lahan itu hampir semuanya itu adalah lahan milik pribadi. Lahan pribadi. Dulu sejarahnya kita itu kenapa kita Ceking itu banyak ditengok orang, cuma tidak terkelola dengan baik, sehingga akhirnya objek itu tinggal ditengok oleh orang, kemudian tidak memberikan manfaat untuk kepentingan desa kita, untuk masyarakat kita, bahkan mungkin untuk kalau suatu saat ini tidak kita kembangkan, mungkin menjadi sesuatu yang begitu saja. Sehingga itu kita buatkan satu manajemen yang namanya organisasi pengelola Ceking. Kita buatkan sistemnya. Setelah itu kita jalin kerjasama dengan
para pihak yang memiliki lahan di sana. Nah, dalam perjalanan ketika begitu menjadi tumbuh besar, nah memang kalau suatu sudah menjadi tumbuh kan akhirnya pemanfaatannya menjadi lebih tidak terkendali. Nah, sehingga sekarang memang kita tetap berupaya bagaimana semua pihak di sana kita ajak membangun kesadaran. Jangan kita berpikir dari zona nyaman. Zona nyaman ketika bisa dieksplorasi secara tidak terkendali, mendapatkan rupiah, mendapatkan dolar gitu, seperti itu. Tapi lupa kita untuk membangun komitmen melestarikan itu. Nah, inilah yang sekarang kita sentuh. Jadi ayo kita keluar dari zona nyaman. Kita tinggalkan zona nyaman itu dulu sementara saja. Kita untuk ajak bersama-sama buat konsep yang terbentuk Ciking. Nah, beberapa pertemuan sudah ada kesepahaman. Saya kira waktu ini kita akan manfaatkan. Mungkin besok kami akan rapat lanjutan. Tapi berarti sudah ada semacam pembicaraan yang dilakukan oleh pendengar. Sudah berapa kali? Sudah lebih dari 4 kali kita pertemuan dalam rangka untuk mengintensifkan bagaimana kita bisa mewujudkan penataan Ciking itu sesuai dengan konsep desain yang sudah kita miliki. Yang tentu juga sudah pernah kita konsultasikan dengan Pemdagianya dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita berharap juga dengan kalau itu sudah katakanlah sudah terkonsolidasi dengan baik dengan stakeholder yang ada di Ciking, kami tentu juga akan ke Pemda dalam rangka untuk mungkin setelah COVID lah, karena paling tidak juga Pemda ada uluran tangan dalam rangka melakukan penataan, karena itu juga ya. Gitu. Karena untuk membantu misalnya di tingkat fasilitas umum itu kan, jadi terowar itu peran Pemda gitu. Berarti akan terjadi ini ya Pak Madi, kalau misalnya ditata, apakah akan ada bangunan-bangunan yang dihilangkan atau seperti apa nanti kalau konsep penataannya itu? Konsep Indonesia pasti ada begitu, karena memang bangunan-bangunan yang sekarang ada itu akan itulah yang sebenarnya selama ini kita melakukan satu sosialisasi dalam membangun kesadaran komitmen mereka, karena konsekuensi penataan itu harus ada pengorbanan. Tapi pengorbanan itu pun kita sudah carikan solusi yang paling terbaik. Ada kompensasi lah buat paling terbaik. Jadi paling terbaik lah, ada yang bentuknya mungkin tidak semua kompensasi. Jadi bentuknya adalah bagaimana yang memang benar-benar mereka sudah terkontrak, mungkin kita subsidi kontraknya saja gitu loh. Tapi yang jelas win-win solution. Yang kita cari yang terbaik, karena kita juga objek wisata Ciking kan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan katakan gitu karena untuk perbaikan sekarang kan butuh dana untuk investasi. Nah ini kita sebenarnya toh juga lahan itu banyak dimiliki oleh private, kita ajak mereka kepada visi kita tentang membangun Ciking itu, sehingga mereka juga berinvestasi tetapi terarah, terkoordinasi dengan konsep kita. Itu yang sasaran kita. Pak Madi, kalau kita boleh pemirsa atau masyarakat Bali mengetahui sedikit, selama ini ada kontribusi yang diberikan dari objek wisata Ciking buat desa adat cukup besar. Artinya cukup signifikan. Artinya cukup untuk membantu aktivitas-aktivitas. Iya, artinya sejak kita kelola itu setidaknya bermanfaat untuk kepentingan desa Pekraman. Karena kami di sana sebenarnya kan badan pengelola ini sesungguhnya di sana adalah ngayah itu. Jadi kami tidak tergaji lah di sana. Jadi kita ngayah, kemudian kalau pegawai pemungut kita gaji. Tiap bulan, kemudian kami di sini adalah sistemnya adalah yang seperti itu, dan karena kita memang mencoba dari awal itu adalah apa sih yang bisa kita kontribusikan gitu. Jadi ada manfaat, kemudian sehingga ini sekarang menurut kita adalah potensi yang menjadi aset desa. Kita juga kerjasama dengan pemilihan sebelah yang tentu desa Pekramannya berbeda. Ya karena saya dengar juga ada tapi kita sudah berbicara banyak tentang. Pokoknya bagaimana kita ini kalau kita sekarang misalnya semua pihak tidak membangun komitmen, ya rugi semuanya. Jadi oleh karena itu ini sudah ada titik temu. Tinggal nanti kita bagaimana untuk mendetailkan apa menjadi konsep kita, kemudian di mana memangnya ruang-ruang yang perlu kita negosiasikan dengan baik. Kemudian kalau sekarang tutup ini yang di Ciking kan hotel fasilitas semua kayaknya ditutup di situ ya, semua ditutup. Nah, apakah ada kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak desa adat atau dari pemilik-pemilik itu yang Pak Madi dengar? Ya artinya kalau kita melihat bahwa kita bandingkan dengan kondisi normal dengan sekarang jelas pasti. Jadi pertama memang kita ada income dari bulan Maret sudah tidak ada gitu. Jadi otomatis ini adalah memang pendapatan itu sudah tidak ada lagi karena kita tutup, sudah tidak ada, karena kita tutup nol pendapatan. Namun demikian
tentu ini kita jadikan satu momentum untuk kita melakukan penataan introspeksi. Tapi di sana ada beberapa mungkin petugas-petugas, karyawan-karyawan yang di badan pengelola itu, apakah mereka tetap menerima upah misalnya? Kebetulan juga masih kita ada sisa sedikit dulu penghasilan kita, itu mungkin kita gaji dia sampai besarnya 40% dari penghasilan dia. Ya. Karena mereka juga di situ kita tugaskan untuk tetap merawat kebersihan, kemudian juga membantu menjaga juga situasi keamanan apa di sana, kemudian hal-hal lain lah. Nah, dan kita ini sekarang kan akan coba kita prepare untuk kegiatan kita akan coba buka pelan-pelan nanti, sehingga kalau terus-terus begini kan tidak mungkin kita. Jadi menggaji dia aja mungkin tidak bisa kita nanti. Kalau sampai seperti itu. Jadi Pak Wadik, kita prepare baik. Tapi ada harapan nih bisa, tapi belum ada waktunya yang pasti ya kapan akan dibuka ya Jawa Wisatawan Ceking. Sebenarnya kalau tidak ada himbauan kembali oleh pemerintah untuk tidak boleh buka lagi, kita sudah rencanakan akhir Juni ini kita akan buka. Tapi sudah siap dengan protokol kesehatannya sudah. Kita sudah siap protokol kesehatan. Antara lain kita buatkan di sana adalah tentu adalah tempat cuci tangan, kemudian siapkan, kemudian disinfektan kita siapkan, sudah kita rancang seperti itu. Jaga jarak, social distancing. Pegawai di sana juga kita sudah protokol kesehatannya. Jadi siap masker, sanitizer dan lain sebagainya. Artinya sasaran nanti kalau dibuka mungkin wisatawan domestik ya mungkin. Ya, kita mulai dari lokal atau mungkin mancanegara yang memang masih tinggal di Bali, tinggal sekitar kan masih banyak ada. Saya lihat tadi di Dar Tegalang masih ada beberapa yang. Masih ada beberapa ya. Kalau itu dibuka mungkin sepertinya mereka akan jalan-jalan juga ke situ kalau dibuka. Kita ingin buka dengan suasana mereka sekarang adalah mampu melihat objek itu secara utuh. Sehingga nanti nanti kalau dibuka tetap dibeginikan mungkin lebih baik kan gitu. Kalau selama ini kan mungkin objek itu diakses demikian mungkin terganggu mereka. Terganggu ya. Jadi bisa lebih nyaman sekarang kalau sekarang saya ingin buka mereka dibuka dengan satu pandangan yang jauh berbeda sedikit dari yang lain, jadi lebih asri, kemudian lebih nyaman gitu ya. Tidak ada pungut liar misalnya. Dan bahasa sederhana bisa lebih berkualitas. Berkualitas seperti itu. Baik. Sebagai bagian terakhir Pak Madi, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemerintah mungkin, kemudian masyarakat berkaitan dengan bagaimana objek wisata Ceking ini bisa berkembang lah secara ekonomi juga, membantu masyarakat, juga tempat kita berjalan-jalan. Kalau nanti dibuka bisa jadi kita kesana juga nanti jalan-jalan, sudah stres di rumah. Ya. Jadi pertama kita berharap ya semoga COVID ini segera berakhir. Ya, yang kedua pemerintah segera menurut saya itu mengambil langkah-langkah paling tidak apakah COVID ini apa kita akan hidup dengan suasana COVID? Apa memang ada itu harus memang pemerintah segera mengeluarkan satu kebijakan. Sehingga kalau COVID ini kita tidak tahu kan berakhirnya, sehingga kita penting untuk mulai membuka secara pelan-pelan tentu dengan suasana protokol kesehatan. Kalau misalnya terus-terus kita suruh tidak buka, nah itu saya kira pasti sudah mati objek itu, sudah mati. Sehingga dengan itu kan, dan kemudian bagi para stakeholder yang ada di Ceking, kami berharap mungkin ini bagian dari introspeksi kita untuk sama-sama kita menjaga kualitas objek yang terbaik untuk kepentingan kita bersama dan kemudian untuk kelangsungan objek Ceking selamanya. Terima kasih Pak Madi atas waktunya dan itu juga bagian dari bagaimana kita berharap objek wisata Ceking ini yang dikelola oleh desa adat gitu ya, sebagai sebuah contoh bagaimana ini pemberdayaan sektor pariwisata yang tidak hanya memberikan keuntungan pada para investor tapi juga pada masyarakat lokal. Dan kita berharap memang COVID ini segera berlalu, pariwisata bisa jalan, objek wisata Ceking bisa dibuka kembali dan ekonomi bisa berputar seperti sebelumnya. Walaupun mungkin ada penyesuaian karena adaptasi dengan COVID. Demikian Bisnis Bali News, saya bersama Ketua Badan Pengelola Objek Wisata Ceking. Terima kasih atas perhatian Anda. Selalu saya tutup dengan semoga badai ini segera berlalu. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya.